Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada traktiran makan siang di hari ini lokasi kita ada di Warung Pondok Jawi Manahan. Ini lokasi favorit zaman kuliah dulu buat kencan pertama. Zaman dulu banget. Oke, tapi kita hari ini nggak bakal ngomongin soal kencan pertama. Hari ini kita mau ketemu sama namanya Bangkit Waskito Aji. Bener ya Mas Bangkit? Iya, benar. Kenalan dulu, Mas Bangkit ini adalah bos studio foto. Apa kalau Mas Bangkit mendeskripsikan dirinya sebagai apa? Owner dari The Caramels. The Caramel Studio itu ya? The Itu Caramel Studio. lokasinya di mana, Mas? Jalan Legend Suprapto 92C dan D, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Itu yang deket sama Geraha apa sih itu namanya? Geraha apa tuh? Geraha Sababwana. Geraha Sababwana yang punya Pak Jokowi itu ya? Hits ya, deket tempat hits ya. Tempat hits di Solo. Jadi The Caramel ini udah berdiri sejak kapan nih, Mas? Kalau berdirinya sendiri itu dari tahun 2013 akhir. 2013. Cuma untuk mulai berdiri atau ada office-nya itu sejak 2015 awal. 2013 akhir, 2013 sekitar satu tahun lebih dikit. Itu di mana tuh? Di mana tuh? Jadi kan office-nya baru ada 2015. Sebelumnya itu kita cuma online aja. Via online ya. Jadi yang menarik ini adalah Mas Bangkit ini dia mulai usahanya dari kos-kosan, bener ya Mas? Dari kos-kosan. Dari kos-kosan ya, bener ya. Jadi awesome banget dia dari kos-kosan yang itu kos-kosan tuh gimana sih? Kos-kosan kan kasur, meja, laptop mungkin ya, laptop atau komputer gitu di depan gitu, terus pakai media online gitu, sampai akhirnya besar seperti sekarang ya, lumayan ya Mas. Alhamdulillah. Nah jadi gini Mas, di channel ini kita pengen tahu nih, jadi bukan pas Mas Bangkit udah sukses kayak sekarang, tapi perjuangannya pas dulu masa pahitnya gitu. Zaman-zaman pahit, zaman Majapahit. Jadi kami tuh pengen tahu nih, dulu pas mulai gimana ceritanya kok bisa. Soalnya nih tadi dapat bocoran kalau Mas Bangkit ini kuliahnya nggak ada hubungannya sama sekali sama fotografi, bener nggak Mas? Iya. Di mana Mas? Aku kuliah di UMS, jurusannya akuntansi. Murni pula. Akuntansi murni yang itu hubungannya sama Excel ya biasanya ya. Sama Excel terus terjun ke kamera. Cerita dikit dong Mas, coba gimana ceritanya dulu kok pas awal-awal kok kepikiran yang jauh banget dari jurusannya itu. Coba ceritakan dengan singkat, padat dan bodoh Mas. Harus bodoh ya? Harus bodoh, gak boleh serius-serius di sini. Jadi dulu itu awalnya sebelum ke usaha fotografi ini saya sudah melewati 6 usaha. Udah pernah nyoba 6 usaha sebelum fotografi ini. Jadi fotografi ini adalah usaha ketujuh saya. Oh gitu. Apa Mas jualan cilok, jualan apa? Apa aja dulu Mas? Pernah apa aja dulu? Dulu pernah buka konter, buka PS-an. Oke. Buka bengkel cat, bengkel motor, terus jualan pakaian olahraga, jualan kayak clothing gitu. Oh, BH Sport berarti masuk? Enggak. Pakaian olahraga terus? Itu kan udah 6. Satu lagi terakhir apa tadi? Pakaian clothing Ya, bukan yang khusus. Bandung gitu. Oh alah, ya yang anak muda gitu ya. Betul. Terus kasih tahu dikit dong Mas, kenapa dulu usahanya tuh bisa nggak jalan yang pas 6 pertama ini? Wah, macam-macam. Pertama itu dulu bengkel motor. Bengkel motor itu sempat jalan. Ketika jalan itu aku buka bengkel cat. Udah ada bengkel motor, tambah bengkel cat nih. Terus aku tambah lagi counter. Tapi counter ini dikatakan untung, ya untung, dikatakan rugi, ya rugi. Jadi itu kadang kalau untung dikit, kalau rugi banyak. Suka dukanya gitu. Terus setelah itu aku tambah lagi PS-an. Cuma di PS-an ini terkendala sama perizinan dan warga.
warga sekitar itu nggak suka karena banyak anak kecil yang nggak belajar malah Main pada PS. Oke. Akhirnya PS-an ini aku tutup. Tinggallah 3 usaha itu tadi, bengkel cat, bengkel motor, sama counter. Suatu ketika counter ini ketika malam dibobol maling. Semuanya ludes, habis. Kartu-kartu perdana gitu diambilin mas? Diambil, voucher pulsa diambil. Serius? HP diambil, bersih woy. Ada komputer juga diambil. Itu malingnya cleaning service pasti. Terus sisalah bengkel cat sama bengkel motor. Iya kalau nggak salah studionya tuh dulu pas awal-awal pernah kemalingan juga ya mas? Oh, pernah juga itu. Pernah kemalingan juga? Jadi aku kemalingan 2 kali. Jangan-jangan udah ada di list maling Solo gitu. Wah ini Mas Bangkit ini prospek nih kalau di maling nih. Mungkin. Jangan. Oke mas, gini, tadi kan bilang 2013 mulai fotografi dan itu udah usaha ke-7. Padahal usianya Mas Bangkit nih berapa nih? 26 jalan 26 ya, 26 ini 2019 berarti 2013 itu masih kuliah. Masih kuliah Semester berapa tuh? Semester 3. Berarti usaha yang sebelumnya itu dilakuin pas kuliah? Enggak. Malah sebelum atau gimana tuh? Aku mulai usaha itu semenjak lulus SMP. Lulus SMP, subhanallah, lulus SMP itu aku main layangan. Serius main layangan sama nyari belut. Terus mulai SMP udah mulai usaha-usaha kayak gitu kan. Itu sampai akhirnya pas kuliah yang fotografinya ini aku pengen tahu nih Mas. SMP itu yang SMP pertama apa tadi? Bengkel motor sama bengkel motor. Anak SMP punya bengkel motor dan bengkel cat itu modalnya dari mana? Jadi dulu itu bapak beli rumah. Rumahnya itu bekas bengkel, dijual seisinya semua. Daripada dianggurin kosong nggak kepake rumah dan peralatannya. Terus dimanfaatin sama Mas Bangkit. Cari karyawan lah di situ. Itu ada yang bimbing, ada yang mentoring, mungkin dibimbing masih dibimbing sama bapak atau gimana atau murni Mas Bangkit? Murni, karena bapak sendiri nggak paham soal mesin dan cat kayak gitu, nggak paham. Keluarga soalnya PNS semua. SMP buka bengkel motor tuh kayak gimana ya? Aku SMP tuh main layangan, serius gak kepikiran. Keren banget nih Mas Bangkit nih. Jadi SMP udah jiwa entrepreneurnya udah masuk ya. Udah masuk. Terus kok kuliahnya nggak ke yang ada hubungannya dengan entrepreneur, mungkin kayak apa sih, kayak mungkin di Bandung tuh kalau nggak salah, atau di Jakarta aku kurang ingat, ada sekolah entrepreneur kayak gitu yang dia berapa semester kayak gitu. Kenapa nggak yang kayak gitu, malah milih yang apa sih, akuntansi ya? Kenapa malah milih akuntansi? Aku malah dulu pengennya itu ke seni. Oh gitu malah. Seni rupa, cuma dari orang tua kan nggak boleh. Terus aku akhirnya ambil akuntansi itu. Pokoknya kuliah gitu aja ya. Yang penting kuliah. Daripada nganggur kan. Benar. Oke, Mas Bangkit, ini kita mulai masuk ke yang bagian yang lagi udah jalan sekarang, yang masih bertahan sampai sekarang, yang di usaha fotografinya, di studionya. Pas awal-awal dulu kan bilang di kontrakan gitu kan, kontrakan. Modal awal Mas Bangkit pas pertama kali buka studio foto, jadi mungkin salah satu viewer kita nanti mungkin juga ada yang pengen buka studio foto atau pengen jadi fotografer atau bergelut di dunia fotografi, pengen tahu biasanya orang fotografi itu pas awal-awal butuh apa sih? Mungkin butuh kamera dulu, pasti ya kamera dulu ya, kamera dulu, terus butuh mungkin komputer, butuh apa dulu pas awal-awal tuh ngumpulinnya apa aja sih pas mulai memutuskan buat terjun ke dunia fotografi? Ngumpulin niat dulu yang penting. Iya benar, niat. Iya pak niat. Kalau zaman dulu kan belum ada rentalan kamera ya. Iya betul. Kalau zaman saya yang penting punya kamera dan lensa dulu. Iya betul. Skill, setelah itu baru menyusul yang lainnya. Oke. Karena tanpa berminat promosi nih Pak, pengen tahu dong dulu pas awal tuh kameranya apaan? Dulu 5D Mark II. 5D Mark II. Waktu buka studio ya, tapi sebelum itu aku cuma pakai 1000D. Pas awal-awal pakai 1000D, pas yang di kontrakan 1000D. Itu ya, pas di kontrakan, pas di kos-kosan ya, pakai 1000D. Iya. Yang itu dulu beli berapa tuh? Ingat nggak? Berapa ya?
2.700.000 2.700.000. Duit dari mana tuh? Dari jualan online. Dari jualan online. Yang berarti yang sebelumnya yang clothingnya itu. Benar. Sisa dari clothingnya itu ya. Sebenarnya ketika jalan foto itu clothingnya masih jalan. Oh, masih jalan. Cuma Masih jalan. karena foto mulai rame, Yang clothing ditinggal. yang clothing ditinggal. Oke. Jadi lebih fokus ke fotonya. Jadi tapi menariknya gini. Jadi 1.100 ya dulu ya? 1.000. 1.000. Jadi buat yang belum paham sama fotografi, kamera 1000D itu dia kamera low entry. Jadi orang yang baru pertama kali belajar fotografi biasanya mereka cari kamera yang murah. Itu salah satu rekomendasi kamera yang murah, cuman kamera murah ini di tangan Mas Bangkit disulap jadi alat pencetak uang ya. Nah, dulu gimana caranya ngejob pakai kamera yang bisa dibilang imut banget ya Mas. Kami imut ya. Kita nggak bilang jelek loh ya. Kita bilang imut loh ya. Kamera yang imut ini gimana job awal tuh kayak gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak? Job awal itu nggak kayak job zaman sekarang Mas. Job awalnya dulu itu menyedihkan karena belum ada zaman-zaman fotografer itu dulu belum ada. Adanya tukang foto. Ya benar, tukang foto. Fotografer itu sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia tukang foto, tapi kayak kastanya beda gitu. Beda. Oke, dari dulu apa? Mungkin dokumentasi atau apa gitu? Dulu awal-awal itu ke prewedding sama ke wedding. Cuma untuk harganya kan dulu jauh dari standar dari zaman sekarang ya. Perbandingan harganya deh Mas, dulu pas tahun 2013 tuh kisaran harga prewedding jadi Mas Bangkit ini lokasinya di Solo. Di Solo itu kisaran harga prewedding pas tahun itu berapa Mas? Yang normal. Kalau untuk prewedding sendiri dulu aku nggak ikut harga pasar sih Mas. Harga pasarannya berapa? Dulu harga pasar itu sekitar 500.000, 400.000 udah dapat. 500.000 priwet men. Enak kan Solo kan? 500.000. Terus Mas Bangkit jual berapa tuh? Dulu aku jual 750. 750 priwet men. Berarti di atas harga pasaran dong? Jauh di atas harga pasar. Oh, malah di atas harga pasarnya. Karena aku punya portofolio. Oh, punya contoh hasil yang menurut Mas Bangkit itu udah layak dijual di harga sekian gitu ya. Walaupun dengan alat yang imut tadi. Benar. Berarti pelajaran pertama yang kita dapat hari ini adalah pede aja ya Mas. Pede aja gitu. Oke Mas, nyinggung dikit soal awal-awal mulai ngerintis usaha nih. Dapat klien-klien awal tuh gimana caranya? Kalau dari aku sendiri semuanya murni online. Online? Apa tuh? 2013 tuh udah ada Instagram belum sih? Belum ada. Belum ada ya? Pakainya apa? Twitter? Dulu pakai Facebook, Kaskus, terus oh iya zaman apa? OLX. Sebelum OLX Toko Bagus. Toko Bagus. Bayangin nggak iklan prewedding di Toko Bagus. Zamannya Kaskus ya. Zaman Kaskus. Iklan prewedding sundul kan. Tapi feedbacknya positif dari orang-orang gitu. Banyak juga yang nanya. Pasti kan ketika iklan online dicantumin CP kan, ada nomor HP di situ, dan yang masuk gitu banyak, yang tanya gitu banyak. Kalau awal-awal sih susah, karena kan aku cuma bikin portofolio itu mungkin 2 pasang 3 pasang. Tapi setelah seiring berjalan waktu mulai 2013 akhir itu, karena aku pasang iklan itu pertengahan ya, mulai akhir itu aku mulai dapat job. Mulai sering. Oke. Gini Mas, aku pengen tanya nih, dari segi finansial pas awal-awal ya, biasanya kan orang ada yang beranggapan ketika dia buka usaha itu akan langsung menghasilkan, padahal kan kenyataannya enggak kan ya, susah banget kayak gitu kan ya, bener ya? Iya bener ya, nggak jadi mungkin awal-awal langsung susah itu, nggak ada apa itu jual ganja. Jadi buat menopang biaya kehidupan sehari-hari pas awal-awal mulai usaha fotografinya itu dapat dari mana? Dari clothingannya itu, atau masih disupport orang tua, atau dapat dari income dari mana gitu? Dari usaha clothing itu. Dari clothingnya ya. Berarti clothingnya itu berhenti ketika fotografinya naik.
Mulai udah rame banget. Mulai rame banget. Jadi Jadi pas ada awal waktu buat ngurus clothingnya itu. pas awal-awal masih di dua double lah ya. Double ada double. fotografinya, ada clothingnya. Habis itu ketika fotografinya mulai naik, yang clothing ditinggal lah ya. Apa sih inilah receh lah. Oke, lanjut ke ketika Mas Bangkit udah mulai jalan, udah mulai punya office, udah mulai punya studio. Buat sekarang, buat masa saat ini, omset Mas Bangkit berapa? Boleh bisa dibagiin nggak? Kalau untuk omset sendiri itu 50 sampai 150 ya, Mas. 50 sampai 150 ribu. Bayar karyawannya gimana? Wah, receh banget. Kita main juta ya. Jadi juta yang ale-ale, yang receh-receh nanti dulu coba di close aja nggak apa-apa. Tapi omset loh, Mas. Omset, iya tahu omset. Jadi buat yang belum tahu, omset sama profit itu beda. Omset itu adalah pendapatan sebelum dipotong biaya lain-lain, biaya karyawan, biaya biaya perawatan alat, terus lokasi dan lain sebagainya, listrik, air, makan dan lain sebagainya. Itu ketika udah dipotong semua baru jadi profit. Jadi ini omset loh ya, ngomongin omset ya. Cuman kalau dilihat ranknya itu lumayan jauh ya Mas. Terpautnya 100 juta sendiri loh, itu 50 sampai 150. Itu yang nyebabin apa tuh Mas? Nah, kalau untuk bidang fotografi, videografi, intinya dokumentasi lah. Karena kita bergerak di bidang wedding, kita menyesuaikan musim weddingnya, Mas. Semisal puasa, kan nggak ada orang wedding, nggak ada orang pre-wed. Iya. Suro gitu kan nggak ada wedding. Bukan muhrim ya, nunggu habis lebaran aja. Cuman gini Mas, kalau misal pas lagi sepi, ngakalinnya biar tetap muter gimana Mas? Otomatis kan walaupun sepi, tapi gaji karyawan tetap dong. Kontrakan, listrik dan lain sebagainya, air tetap harus dibayar dong. Makan tetap harus makan, tetap harus istilahnya ada biaya yang tetap harus dikeluarkan di situ dengan pendapatan yang istilahnya apa ya? Berkurang. Itu nyiasatinya gimana Mas? Biasanya ngadain promo-promo Ramadan gitu ya biasanya ya. Ramadan, ada diskon sekian persen untuk gitu. foto studio. Oke. Atau mungkin kalau di tempatku kan enggak harus foto saat itu juga. Uang tetap bisa masuk, pendapatan tetap bisa masuk dari orang yang booking. Berarti hidup yang diputar itu adalah duit DP-nya. Duit DP-nya. Oke, sip. Terus nih Mas, ada ini nggak sih apa tuh namanya? Aku pengen ini dong. Khusus di usaha fotografinya ini yang sekarang sedang diseriusin, mulai dari awal itu sampai mulai lumayan dibilang settle, bisa ini penghasilan aku bisa dengan bangga bilang kalau profesiku adalah fotografer. Aku owner studio foto gitu. Otomatis itu kan pas lagi pendapatannya udah bisa menopang itu dan udah bisa mengesampingkan hal lain sampai kayaknya lulus lama ya. Sampai kuliah juga dikesampingkan itu. Jadi mulai dari berjuang awal sampai mulai settle itu ada kisah atau tips atau gimana gitu nggak? Kalau untuk tips ya Mas, untuk sampai sekarang pun saya masih belum merasa posisi saya ini posisi aman Mas. 150 juta loh men, belum posisi aman loh men. Terus oke, belum posisi aman, nanti dulu. Kita ke ini dulu. Jadi Mas Bangkit ini rumah di Solo ya? Rumah di Solo. Buat di Solo menurutnya Mas Bangkit yang bisa dibilang settle di Solo tuh gimana? Untuk bidang usaha nggak mungkin di bidang aku nganggapnya settle karena selalu ada pesaing-pesaing baru yang mungkin bakal ngalahin aku. Mungkin gini ya, jadi jangan pernah merasa settle, soalnya ketika merasa settle, merasa aman gitu, nanti jadi stuck, terus yang pesaingnya naik semua nyalip kita gitu kan. Bener. Jadi posisikan dirimu di posisi tidak aman, jadi kamu bakal berinovasi terus gitu nggak Mas? Betul sekali. Oke, keren banget kan kata-kata. Oke, tapi sampai gini deh, aku ganti pertanyaannya kalau gitu. Sampai bisa dengan bangga aku bisa hidup dari usaha ini. Gitu kan pasti ada fase di situnya kan. Aku udah nggak minta uang orang tua lagi, aku udah nggak butuh, bukan nggak butuh sih, udah nggak terlalu membutuhkan bantuan orang lagi buat ngidupin aku sendiri, dan sekarang aku udah bisa ngidupin karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Nah, sampai ke fase itu dari struggling pas awal itu susah nggak sih? Sebenarnya
kebiasaan juga sih Mas. Kalau aku itu dari semenjak lulus SMA, kuliah semester 2 aku udah nggak dapat uang dari orang tua. Karena usaha-usahaku yang sebelumnya itu juga menghasilkan. Oh ya tadi udah usaha-usaha itu ya. Udah Oke. usaha-usaha. Keren banget nih berarti udah ada jiwa dan biasanya kan ada orang yang bakat entrepreneur tapi nggak action. Nah ini kalau Mas Bangkit ini berbakat dan langsung action nih, Ya, keren betul. banget nih. Terus Mas Bangkit ini nih biar nggak kelamaan, aku pengen Mas Bangkit kasih tips dan saran buat orang-orang yang pengen mulai usaha. Biasanya kadang kan masih ada takutnya, wah modal nggak cukup nih, wah kalau minjem yang digadein apa nih gitu kan, wah aku takut kalau resikonya kayak gini nih, ilmuku udah cukup belum sih buat usaha kayak gini. Nah biasanya kan pada tapi wah belum gitu kan, yang nggak action tuh, ada tips dan trik buat mereka biar bisa meyakinkan, biar bisa action gitu nggak? Khususnya untuk di bidang fotografi ya. Yes, boleh nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini, bagi siapapun yang ingin memulai bisnis di bidang fotografi, kalian nggak perlu alat dan lainnya. Yang kalian perluin itu skill. Ketika kalian sudah punya skill, langsung action aja. Ketika kalian butuh alat, di Solo itu udah banyak rentalan kamera, mulai dari yang entry level sampai kamera profesional. Action dulu, ada masalah apa, kita hadapi. Oh gitu. Dari situ kita bisa belajar. Butuh alat rental gitu ya. Iya betul. Butuh alat rental. Oke, enak ya zaman sekarang ya. Enak banget. Enak ya zaman sekarang. Oke Mas Bangkit, tips lainnya ada nggak nih? Ada. Khususnya buat kalian yang masih muda. Oke, yang masih muda berarti yang tua close aja close. Yang masih muda gimana nih Mas? Kalian harus action. Yang terpenting dari sebuah usaha itu ada action, karena waktu tidak mungkin dapat diulang. Bener Ketika banget. kalian sudah tua, kalian pasti akan menyesal. Nyesal karena pas mudanya terlalu banyak mikir dan nggak action gitu ya Mas. Iya, Bener ya betul Mas, betul sekali. sekali. Oke, itu kalimat yang sangat bijaksana sekali dari Mas Bangkit Waskito Aji. BTW Mas Bangkit ini udah nikah belum Mas? Belum. Belum nikah. Udah ada calon belum? Ya doakan saja. Doakan ya. Jadi Mas Bangkit ini belum nikah. Kalau mau main-main ke studionya Mas Bangkit, tadi alamatnya udah ada, nanti juga di deskripsi ada. Mau kenalan sama Mas Bangkit gitu, siapa tahu, Mas aku punya gen kembar loh. Gitu. bisa. Mas Bangkit sekarang punya berapa karyawan? Untuk saat ini karyawan tetap ada 7 karyawan. 7 karyawan. Tapi kalau untuk freelance tetap ada banyak. Freelance tetap tuh gimana Mas? Dan tetap itu yang pasti, semisal katakanlah kantor membutuhkan orang, kita sudah punya orang-orang yang jelas bilang iya. Ya, jelas bilang iya. Oke, siap. Ada berapa tuh Mas freelance yang tetapnya tuh? Itu sekitar 35-an orang ada. 35 orang, mengerikan. 35 orang loh coy. Betul, Mas, sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku sedikit penasaran dengan ini, boleh dijawab atau enggak? Job dalam waktu sebulan itu yang paling banyak apa biasanya? Yang paling banyak biasanya setelah Lebaran. Enggak, dalam waktu 1 bulan itu yang job masuk paling banyak tuh. Yang mendominasi ya. Yang mendominasi itu apa tuh? Job wedding. Wedding ya, wedding foto berarti ya. Wedding foto. Bisa berapa Mas sebulan Mas? Kira-kira paling ini deh, paling pahit. Kalau untuk saat ini paling pahit 15 job. 15 job. Biasanya wedding itu kan ada di akhir bulan ya. Akhir bulan apa? Akhir minggu, weekend. Ya, Pas weekend. Weekend berarti kalau 15 job itu kan dalam sehari paling enggak ada beberapa job gitu kan. Ya. Berarti manfaatin yang freelance itu, manfaatin yang pegawai-pegawainya, Ya. ngambil lebih dari 1. Iya. Bisa handle-nya Mas. Maksudnya pas awal-awal kadang kan ada orang, wah aku nggak bisa nih job double nih, kayaknya susah nih ngaturnya nih, ngatur orang segitu banyaknya. Soalnya gini, Mas Bangkit kan nggak ada di lokasi kan, nggak mungkin ada di lokasi kan, nggak kan. Nah, ataupun ada di lokasi, nggak mungkin ada di lokasi 2 gitu kan. Nah, handle orang segitu banyak di banyak tempat, yang beda tempat yang Mas Bangkit nggak bisa di situ tuh susah nggak sih? Untuk saat ini karena kita udah ada manajer operasional ya Mas.
Jadi sudah saya pasrahkan ke manajer operasional. Jadi dia nanti yang handle mulai dari alat, lokasi, terus kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Wih, Mas Bangkit tinggal di rumah, duduk sambil nonton SpongeBob. Iya bener. Enak banget gak? Ya kalau udah jalan, cuman pas awal-awalnya strugglingnya juga dilihat dulu. Gitu sesi dengan Mas Bangkit. Habis ini masih ada sesi dengan Mas Bangkit lagi terkait dengan yang sering banget jadi permasalahan sama wirausaha sama mereka yang owner bisnis adalah bagaimana cara cari. Tadi Mas Bangkit udah sebut bahwa dia punya banyak banget karyawan baik yang tetap maupun yang freelance, dan itu handle-nya pasti susah. Video selanjutnya bakal bahas tentang itu. Jadi kalau misal pengen tahu jangan lupa subscribe, like-nya juga jangan lupa dipencet itu, terus kolom komentar kalau misal ada kesan dan pesan, tips dan saran, mau caci maki atau mau wah ini videonya kayak gini nih. Nah, ini harusnya videonya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus wirausahawan Indonesia. Iya.